Halo sahabat otomotif kompas.com, perkenalkan saya Erwin Setiawan, reporter otomotif kompas.com. Kali ini saya sudah berada di Terminal Lebak Bulus, Jakarta. Saya akan melakukan perjalanan ke Solo menggunakan bus PO Sinar Jaya kelas eksekutif light race. Bila kemarin Selma sudah melakukan perjalanan dari Solo menuju ke Jakarta menggunakan PO Sinar Jaya kelas Sweet Class, kali ini saya akan mencoba menggunakan kelas yang eksekutif. Seperti apa kenyamanan dan pelayanan dari PO Sinar Jaya? Saksikan terus, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sekarang sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bisnya alhamdulillah sudah sampai di lokasi. Meskipun nanti saya akan berangkat ke Solo pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya sudah memegang tiketnya juga, meskipun tadi sudah mengantri cukup panjang. Di sini tertera ada kelasnya, terus ada asal terminal, terus nanti sampai tujuan kemana, ke Solo. Terus ada tarifnya juga. Terus ada juga nomor polisi. Terus juga ada nomor kursi, jadi nanti kita tidak akan ketukar-tukar dengan penumpang lainnya gitu. Jadi tiketingnya sudah rapi, tidak rancu, tidak seperti zaman dulu-dulu yang berebut kursi dan sebagainya. Oke, saya akan memasukkan barang bawaan ke bagasi. Ini gini aja ya Pak ya? Ya. Aman ya? Makasih ya Pak. Baik sahabat otomotif kompas.com, kali ini saya akan langsung mencoba masuk ke dalam kabin bis. Ayo ikuti terus perjalanan. Kalau kemarin kelas Sweet Class kita harus melepas alas kaki, di kelas eksekutif ini kita tidak perlu lepas alas kaki. Jadi kita bisa langsung masuk ke dalamnya. Nah. Oke. Jadi dalamnya seperti ini, sahabat otomotif. Joknya masih terlihat premium, terus di atasnya juga ada bagasi. Kita bisa meletakkan benda di atas ini. Terus untuk jalur tengahnya ini agak sempit ya. Jadi kalau jalan harus agak miring gini. Kita coba ke belakang dulu. Nah, di sini juga ada toilet. Kita coba buka, lihat toiletnya. Ada toilet seperti biasa, ada cermin. Terus masih ada peringatan juga, tidak untuk digunakan buang air besar dan hanya digunakan untuk buang air kecil. Dan pastikan penggunaan toilet saat bis berjalan di dalamnya. Oke, kalau kemarin di sebelah toilet itu, yang di Sweet Class itu ada tempat area kopi, kita bisa bikin kopi. Kali ini kosong karena di servis kali ini untuk kelas ini tidak tersedia kopi gratis. Jadi hanya mendapatkan satu kali makan dan minum. Saya akan menaruh tas saya ke atas ini. Oke. Terus kita langsung cobain tempat duduknya teman-teman. Oke. Di sini ada selimut. Terus tidak ada bantal. Ya, tidak ada bantal. Kalau kemarin kan kita dapat bantal, dapat selimut yang masih dibungkus plastik karena itu baru laundry, masih wangi. Ini cukup wangi, cuman kurang wangian kemarin. Terus di sini sesuai kelasnya ada leg rest ya teman-teman. Untuk leg rest sendiri bisa diangkat seperti ini. Di sini ada tuas, nanti bisa dikendorin untuk diturunkan. Nah, seperti itu. Untuk menaikkannya pun sama seperti itu. Jadi gini,
Oke. Untuk kursinya sendiri lumayan nyaman sih, sama. Ini nyaman sekali sih. Bisa tidur meskipun badan tidak sampai rebahan. Dengan posisi seperti ini, istirahat di dalam bis tetap nyaman. Terus apalagi ini? Ada armrest juga. Nah, seperti ini. Terus yang paling penting kita cari nih colokan USB. Kan kemarin kita bisa ngecas HP ya. Oh, di sini nih, teman-teman. Di sini ada 2 port USB. Ada pilihan 2 ampere dan 5 ampere. Jadi nanti kabelnya gantung gitu sambil ngecas HP atau gadget yang kita bawa. Oke, masih lumayan. Saya suka sih, mau tidur. Terus ini ada sekat nih, teman-teman. Nah, sekat ini berfungsi sebagai pembatas antara kabin penumpang dengan kabin yang ada di depan. Itu kabin kru atau ada penumpang yang ingin merokok, maka disediakanlah smoking area di bagian depan sini. Sahabat otomotif bisa lihat seperti inilah kondisi ketika lampu kabin dinyalakan. Ini lampu yang terang dinyalakan. Nanti ketika jalan akan berbeda lagi. Terus teman-teman juga bisa melihat kondisi joknya seperti ini. Ada perpaduan kulit dengan bahan bludru yang lembut. Ini sangat empuk, jadi akan terasa nyaman ketika penumpang itu duduk di sana untuk istirahat. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, bus PO Sinar Jaya meninggalkan terminal Lebak Bulus, menandakan perjalanan kita bersama PO Sinar Jaya akan dimulai. Terminal Lebak Bulus di sini sebenarnya bukanlah terminal umum yang bisa digunakan oleh PO bus lainnya. Bisa dibilang ini sebagai agen PO Sinar Jaya yang memang lokasinya masih di dekat terminal Lebak Bulus yang dulu. Kini tidak ada lagi terminal Lebak Bulus setelah lokasi tersebut diubah menjadi stasiun MRT. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, bis PO Sinar Jaya sampai di Terminal Kampung Rambutan setelah menjemput penumpang yang ikut. Setelah dari Terminal Kampung Rambutan, bus PO Sinar Jaya yang saya tumpangi langsung masuk ke tol kembali dan melanjutkan perjalanan ke Solo. Estimasi lama waktu perjalanan dari Jakarta ke Solo menggunakan bus PO Sinar Jaya kelas eksekutif ini sekitar 9 jam. Kita sudah sampai di rumah makannya PO Sinar Jaya. Kita sudah sampai di rumah makan Taman Selera Cika Lemurang. Punyanya PO Sinar Jaya. Kita masuk. Ada 2. Setiap penumpang yang dapat menunjukkan kupon makan akan mendapatkan nasi yang sudah ditakar, 1 jenis sayuran, lauk, dan teh hangat. Suasana rumah makan Taman Selera Cikamurang tampak cukup lenggang. Terlihat masih banyak kursi yang kosong meski antrean untuk mengambil makanan cukup panjang. Rumah makan Taman Selera Cikamurang sebenarnya tidak hanya dijadikan tempat servis makan PO Sinar Jaya saja, melainkan ada beberapa PO lain yang juga masuk. Meski demikian, bus PO Sinar Jaya memang mendominasi, terlihat dari jumlahnya yang memadati di area parkir. Bus kelas eksekutif light class ini memang sepatutnya tidak banyak berhenti, mengingat kebutuhan penumpang tidak hanya berupa kenyamanan, tapi juga ketepatan waktu kedatangan di terminal tujuan.
Bahkan siapa saja bisa mampir di rumah makan ini dengan melakukan pemesanan makanan secara mandiri dengan tarif yang sudah tertera di beberapa sudut ruangan. Untuk lokasi pemesanan makanan juga terpisah, berada di luar area kaca milik PO Sinarjaya. Untuk tambahan informasi, bus yang saya tumpangi ini merupakan buatan karoseri tentrem dengan tipe Avante H7, ditopang sasis Hino RN285 bermesin belakang. Fitur andalannya adalah suspensi udara yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan lebih bagi penumpang selama perjalanan. Setelah makan, perjalanan kembali dilanjutkan dengan melintas penuh di tol Trans Jawa. Yang saya rasakan selama perjalanan cukup senang karena udara di dalam kabin sejuk, tempat duduk sangat nyaman untuk digunakan istirahat, dan cahayanya sangat pas untuk tidur. Begitu terbangun, bus yang saya tumpangi sudah sampai di Terminal Salatiga untuk menurunkan penumpang. Bus ini memang bisa berhenti untuk menurunkan penumpang di beberapa titik pemberhentian, salah satunya di Terminal Salatiga. Tidak lama setelah itu, bus kembali melanjutkan perjalanan dan masuk tol lagi menuju Terminal Tirtonadi Solo. Perjalanan malam dengan bus PO Sinarjaya kelas eksekutif Legras ini ternyata memang cukup nyaman. Buktinya, saya bisa tertidur cukup lelap sehingga lama perjalanan Jakarta-Solo tidak terasa. Sekarang pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Saya sudah sampai di Terminal Tirtonadi Solo. Setelah melakukan perjalanan menggunakan PO bus Sinarjaya kelas eksekutif Legras. Lama perjalanan sekitar 9,5 jam. Itu di luar dari ekspektasi karena di perjalanan memang ada kendala seperti perbaikan jalan di sepanjang jalan tol Trans Jawa. Dengan biaya tiket sebesar 210.000, saya mendapatkan layanan yang cukup nyaman dan memuaskan, mulai dari tempat duduk yang nyaman, terus mendapatkan 1 kali makan di rumah makan di daerah Subang, dan terus mendapatkan 1 air mineral. Setelah itu di dalamnya juga ada toilet yang cukup bersih, bisa digunakan ketika kita ingin buang air kecil. Dengan harga tiket sebesar itu, menurut saya perjalanan menggunakan PO Sinarjaya kelas eksekutif Legras ini cukup menyenangkan dan nyaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengikuti perjalanan kami berikutnya. Sampai jumpa.